Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Lutfia Sabila, NIM 3118036, mahasiswa IAIN Pekalongan, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Yasin Fadilah dan profil dari Desa Kedung Banjar, Kecamatan Taman Pemalang. Nah, langsung saja pada intinya Yasin Fadilah itu bacaan surat Yasin yang di dalamnya itu ada ayat-ayat tertentu atau bacaan sholawat. Nah, hal ini juga bukan berarti itu mengubah dari isi surat Yasin itu sendiri, tetapi semata-mata itu agar menambah ilmu atau menambah kemantapan hati para pembaca. Kata fadilah itu menurut bahasa itu keutamaan, sedangkan makna yang dimaksud secara sederhana itu surat Yasin yang berikutnya itu doa-doa yang sesuai dengan konteks tiap ayat yang sebelumnya, dan dibarengi juga dengan doa maupun doa khusus gitu. Hal ini tiada lain juga sebagai interaksi pembaca terhadap ayat-ayat surat Yasin Fadilah agar lebih mengenal atau lebih tahu apa sih di dalamnya surat Yasin Fadilah itu gitu. Kita sebagai umat muslim itu tidak boleh lalai saat membacanya. Saat membaca itu harus khusyuk, bereaksi terhadapnya, dan baik secara lisan, sikap maupun perbuatan. Majelis taklim yang ada di Desa Kedung Banjar, Kecamatan Taman Pemalang, yaitu Majelis Taklim Mar'atus Sholihah, salah satu contoh dari pelaksanaan pembacaan surat Yasin Fadilah. Dilaksanakan pada setiap hari Jumat habis duhur sampai asar. Dilaksanakan secara bersama-sama dengan ibu-ibu atau maupun remaja. Dilaksanakan secara bergilir. Nah, di sini majelis ini itu membawa masyarakat awam untuk merasakan hikmah dari pembacaan surat Yasin tersebut, agar yang tidak tahu biar tahu begitu, agar yang lebih paham bisa memahami lebih dalam lagi secara mendalam mengenai Yasin Fadilah tersebut gitu. Nah, hal ini juga sesuai dengan fungsi Al-Quran sebagai al-dzikra, tidak lain dengan hanyalah sebagai peringatan umat semesta alam. Dengan demikian, masyarakat di Desa Kedung Banjar, Kecamatan Taman itu merasa terangkat kesadaran diri akan adanya suatu dorongan untuk mengenal Allah, sehingga fungsi Al-Quran ini bisa membawa atau mempengaruhi masyarakat untuk melakukan kegiatan yang positif, kegiatan keagamaan lainnya, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 7 atau ayat 2 dalam tafsir Kemenak RI itu. Pada akhir surat yang lalu itu dijelaskan tentang turunnya Al-Quran, untuk apa ia diturunkan, perintah untuk mengikutinya, dan ancaman bagi orang yang mengabaikan tuntunannya. Surat ini juga diawali dengan menyebut kembali Al-Quran yang dibicarakan pada Quran surat Al-An'am itu. Nah, keharusan mengikuti tuntunnya itu, inilah kitab yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepadamu, wahai Rasulullah, sebagai penghormatan untukmu. Maka janganlah engkau sesak dada karena akibat takut terhadap orang kafir atau serangan orang kafir yang akan mendustakanmu. Tugasmu adalah menyampaikan Al-Quran agar engkau bisa memberi peringatan kepada kitab itu kepada kaummu, agar lebih tahu, dan sekalian manusia juga akan bisa tahu dosanya mereka yang melakukannya, dan bisa menjadi pelajaran bagi orang yang beriman maupun yang non beriman gitu. Karena mereka itu yang paling siap memanfaatkan isi kandungannya. Al-Quran juga mempunyai fungsi yang demikian agung. Maka Allah memerintahkan manusia itu untuk mengikuti ajarannya. Nah, ayat ini juga ditunjukkan kepada orang
orang yang mau mengikuti atau mau mendakwahkan apa sih di dalamnya surat Yasin itu, bagaimana fadilahnya, dan para juru dakwah dan mubalik begitu. Selanjutnya ada profil Desa Kedung Banjar, Kecamatan Taman Pemalang. Di desa ini itu merupakan penghasil utama jeruk dan kapas di Kabupaten Pemalang. Nah, komoditas pertanian lainnya juga itu sangat kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Peternakan itu yang paling berkembang adalah peternakan di sini itu peternakan mentasin itu, bagaimana fadilahnya, dan para juru dakwah dan mubalik begitu. Selanjutnya ada profil Desa Kedung Banjar, Kecamatan Taman Pemalang. Di desa ini itu merupakan penghasil utama jeruk dan kapas di Kabupaten Pemalang. Nah, komoditas pertanian lainnya juga itu sangat kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Peternakan itu yang paling berkembang adalah peternakan di sini itu peternakan mentok dan unggas maupun jenis unggas begitu, mentok, angsa begitu. Nah, peternakan lainnya juga masih kalah dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Di desa ini juga potensi pertaniannya itu cukup menjanjikan sebab luas lahan sebagai konstruksi rumah, bukan sawah. Dan sawahnya juga semakin sedikit, dan yang lebih banyaknya itu perumahan atau perumahan residen begitu. Dan semakin sedikit pada area pertanian penduduknya itu jumlah pekerja sebagainya, yaitu sebagai petani, nelayan, kuli bangunan, dan lain-lainnya. Namun ada juga yang sebagai wira swasta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.